Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Kalkulus 1. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai turunan, yaitu aturan pencarian turunan, di mana pada video sebelumnya saya sudah membahas mengenai definisi dari turunan. Definisi dari turunan pada video sebelumnya itu kita peroleh limit H menuju 0 atau mendekati 0 dari fx plus H dikurangi dengan fx dibagi dengan H. Berdasarkan definisi turunan ini, kita bisa menurunkan aturan untuk mencari turunan. Yang pertama yaitu jika fx sama dengan k, di mana ini merupakan fungsi konstan, maka f aksen x atau turunan dari fungsi fx ini akan 0. Contoh di sini misalkan fx sama dengan 3, maka di sini f aksen x turunan dari fungsi fx ini adalah 0. Ini juga berlaku untuk fungsi konstan yang lainnya. Jadi seluruh fungsi konstan atau setiap fungsi konstan itu turunannya akan selalu 0. Kemudian yang kedua, jika fx sama dengan x, ini merupakan fungsi identitas, maka turunannya itu akan selalu 1. Selanjutnya, jika fx sama dengan x pangkat n, maka turunannya itu akan menjadi pangkat dikalikan ke depan atau dipindahkan ke depan dikali x pangkat n dikurangi 1, dengan n-nya atau pangkatnya ini merupakan anggota bilangan real, di mana contohnya fx sama dengan x pangkat 3. Maka di sini turunannya akan menjadi f aksen x berdasarkan aturan yang ketiga, maka pangkat kita pindahkan ke depan atau dikali ke depan, 3 dikali x pangkat 3 dikurangi 1. Jadi nilainya adalah 3x pangkat 2. Sehingga turunan dari fx sama dengan x pangkat 3 adalah 3x pangkat 2. Kemudian contoh lagi, fx sama dengan 2x pangkat 2. Maka di sini turunan dari f aksen x yang kita turunkan di sini hanya x pangkat 2. Nanti turunan dari x pangkat 2 kita kalikan dengan 2. Jadi di sini 2 kali turunan dari x pangkat 2 adalah 2x pangkat 2 kurangi 1. Maka di sini 2 dikali 2x, sehingga 2 kali 2 4x. Maka turunan dari fx sama dengan 2x kuadrat adalah 4x. Kemudian aturan yang keempat yaitu jika fx sama dengan hx plus minus gx, maka f aksen x sama dengan turunan dari hx plus minus turunan dari gx. Maksudnya di sini adalah ketika kita punya dua buah fungsi yang dijumlahkan atau yang dikurangkan, maka untuk menghitung turunannya yaitu dengan cara mencari masing-masing suku dari turunan fungsi ini, baik itu penjumlahan ataupun pengurangan. Contoh misalkan fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 4x. Maka di sini untuk mencari turunannya kita akan menurunkan masing-masing suku ini. Sehingga f aksen x sama dengan turunan dari 3x kuadrat adalah 6x ditambah turunan dari 4x adalah 4. Jadi turunan dari fx sama dengan 3x kuadrat plus 4x adalah 6x plus 4. Selanjutnya yaitu jika fx sama dengan gx dikali dengan hx, maka turunan dari f aksen x-nya yaitu turunan dari gx dikalikan dengan hx ditambah turunan dari hx dikalikan dengan gx. Dimana di sini maksudnya ketika kita punya dua buah fungsi yang kita kalikan, maka untuk menentukan turunannya yaitu dengan formula atau dengan rumus yang ini. Nah, rumus ini biasanya juga sering kita tuliskan dalam bentuk Y sama dengan U kali V, sehingga Y aksen sama dengan U aksen V ditambah U kali V aksen.
Nah, untuk contohnya nanti akan kita bahas pada contoh soal. Selanjutnya yang keenam yaitu jika fx sama dengan gx per hx, di mana di sini maksudnya ketika kita punya dua buah fungsi yang dibagi, maka turunannya itu bisa kita hitung dengan cara turunan dari gx dikali dengan hx dikurangi turunan dari hx dikali dengan gx, kemudian dibagi dengan hx kuadrat, dengan catatan hx-nya itu atau penyebutnya tidak boleh 0. Kenapa? Karena akan menyebabkan fungsi ini menjadi tidak terdefinisi. Atau biasanya untuk aturan pencarian poin 6 ini sering dimisalkan juga dengan U per V, di mana nanti turunannya menjadi Y aksen U aksen kali V dikurangi U kali V aksen dibagi dengan V kuadrat. Untuk contohnya juga nanti akan kita bahas pada contoh soal. Selanjutnya kita lihat contoh yang pertama, tentukan turunan dari fx sama dengan 5x kuadrat plus 7x dikurangi 6. Untuk menyelesaikan atau untuk menghitung turunan dari fungsi ini, kita akan menurunkan masing-masing suku dari fungsi ini. Jadi kita akan menurunkan 5x kuadrat, 7x, dan 6. Sehingga di sini penyelesaiannya f aksen x sama dengan turunan dari 5x kuadrat itu adalah 2 dikali 5x pangkat 2 dikurangi 1 tambah turunan dari 7x adalah 1 dikali 7x pangkat 1 dikurangi 1, sementara turunan dari 6 adalah 0, jadi tidak perlu dituliskan lagi. Maka di sini akan diperoleh f aksen x sama dengan 2 kali 5 itu 10x pangkat 1 tambah 1 kali 7, 7x pangkat 0, dimana kita tahu bahwa x pangkat 0 ini adalah nilainya 1. Sesuai dengan prinsip eksponensial, setiap bilangan yang kita pangkatkan dengan 0, kecuali 0 itu nilainya akan 1, sehingga bisa ditulis f aksen x sama dengan 10x plus 7. Selanjutnya contoh yang kedua, tentukan turunan dari fx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 5 dikali 2x pangkat 4 dikurangi x. Ini merupakan perkalian dua buah fungsi. Jadi untuk menghitung turunan dari perkalian dua buah fungsi, kita bisa memisalkan 3x kuadrat dikurangi 5 ini dengan u, dan kita bisa memisalkan 2x pangkat 4 dikurangi x ini dengan v, sehingga nanti bentuk fungsi ini akan menjadi fx sama dengan u kali v. Nah, maka untuk menghitung turunan dari fx ini kita bisa menggunakan formula f aksen x sama dengan u aksen v ditambah u kali v aksen. Jadi penyelesaiannya bisa kita lihat, misalkan U itu adalah 3x kuadrat dikurangi 5, sehingga turunan dari U yaitu U aksen nilainya adalah 6x. Kemudian V di sini nilainya adalah 2x pangkat 4 dikurangi x, sehingga turunan dari V yaitu V aksen nilainya adalah 8x pangkat 3 dikurangi 1. Selanjutnya kita tuliskan atau kita masukkan ke dalam formula f aksen x sama dengan u aksen v ditambah u kali v aksen, di mana diperoleh di sini f aksen x sama dengan 6x. Jadi u aksen itu nilainya adalah 6x dikalikan dengan v itu nilainya 2x pangkat 4 dikurangi x ditambah u itu nilainya adalah 3x kuadrat dikurangi 5 dikali dengan v aksen nilainya 8x pangkat 3 dikurangi 1. Ini kita kalikan seperti biasa, yaitu 6x dikali 2x pangkat 4 itu hasilnya adalah 12x pangkat 5. Kemudian 6x dikali dengan min x itu hasilnya min 6x kuadrat tambah 3x kuadrat dikali dengan 8x pangkat 3 nilainya adalah 24x pangkat 5. Kemudian 3x kuadrat dikali dengan min 1 hasilnya min 3x kuadrat. Kemudian min 5 dikali 8x pangkat 3 nilainya adalah min 40x pangkat 3. Kemudian min 5 dikali dengan min 1 nilainya plus 5. Selanjutnya di sini kita dekatkan yang sejenis atau kita satukan yang sejenis.
Dimana di sini yang sejenis adalah 12x pangkat 5, 24x pangkat 5, kemudian min 6x kuadrat dengan min 3x kuadrat. Maka di sini bisa kita tulis 12x pangkat 5 tambah 24x pangkat 5 dikurangi 40x pangkat 3 dikurangi 6x pangkat 2 dikurangi 3x kuadrat ditambah 5. Sehingga diperoleh turunannya yaitu 36x pangkat 5 dikurangi 40x pangkat 3 dikurangi 9x pangkat 2 tambah 5. Jadi turunan dari fx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 5 dikali 2x pangkat 4 dikurangi x adalah 36x pangkat 5 dikurangi 40x pangkat 3 dikurangi 9x kuadrat tambah 5. Kemudian contoh yang ketiga, tentukan turunan dari fx sama dengan 6 dikurangi x kuadrat dibagi dengan x plus 2, mana di sini merupakan pembagian dari dua buah fungsi. Jadi untuk menghitung turunan dari pembagian dua buah fungsi, kita bisa memisalkan 6 dikurangi x kuadrat ini dengan u, kemudian x plus 2 ini dengan v, sehingga nanti bentuk fungsinya akan menjadi fx sama dengan u per v. Nah, untuk menghitung turunan dari fx sama dengan u per v, yaitu f aksen x sama dengan u aksen v dikurangi u kali v aksen dibagi dengan v kuadrat. Ini berdasarkan aturan pencarian poin 6. Maka di sini penyelesaiannya kita misalkan u sama dengan 6 dikurangi x kuadrat, maka turunan dari u yaitu u aksen adalah min 2x, kemudian v di sini adalah x plus 2, maka turunan dari v yaitu v aksen sama dengan 1. Selanjutnya kita masukkan ke dalam formulasi ini sehingga diperoleh f aksen x sama dengan u aksen v dikurangi u kali v aksen dibagi dengan v kuadrat. Maka di sini min 2x dikali dengan x plus 2, di mana min 2x ini adalah u aksen, x plus 2 adalah v, dikurang 6 kurang x kuadrat dikali dengan 1, di mana 6 dikurangi x kuadrat ini adalah u, sedangkan 1 adalah v aksen, dibagi dengan x plus 2 kuadrat, di mana x plus 2 itu adalah v yang dikuadratkan. Selanjutnya, f aksen x itu diperoleh nilainya min 2x kuadrat dikurangi 4 dikurangi 6 kurang x pangkat 2 dibagi dengan x plus 2 kuadrat. Maka di sini akan diperoleh f aksen x sama dengan min 2x kuadrat plus x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 6 dibagi dengan x plus 2 kuadrat. Sehingga di sini f aksen x sama dengan min x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 6 dibagi x plus 2 kuadrat. Jadi turunan dari fx sama dengan 6 dikurangi x kuadrat dibagi dengan x plus 2 adalah min x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 6 dibagi x plus 2 kuadrat. Selanjutnya kita lihat contoh yang keempat. Tentukan turunan dari fx sama dengan 2 per x pangkat 4 ditambah 1 ditambah 3 per x. Dimana untuk menghitung turunan dari fungsi ini kita akan membagi fungsi ini menjadi dua bagian, dimana 2 per x pangkat 4 tambah 1 ini kita jadikan bagian yang pertama, sementara 3 per x atau 3 bagi x ini kita jadikan bagian yang kedua. Jadi nanti di sini kita akan menemukan dua buah turunan bagian pertama dan turunan bagian kedua. Oke, karena ini kita bagi menjadi dua bagian, maka kita akan menghitung dulu atau mencari dulu turunan dari bagian yang pertama, yaitu turunan dari fx sama dengan 2 per x pangkat 4 plus 1. Karena ini fungsinya merupakan bagian dari dua buah fungsi, maka sama halnya dengan contoh 3 tadi, di mana kita akan memisalkan
U itu dengan 2, jadi ini kita misalkan sebagai U. Kemudian kita hitung U aksen atau turunan dari U itu sama dengan 0. Selanjutnya X pangkat 4 tambah 1 itu kita misalkan sebagai V, maka turunan dari V yaitu V aksen nilainya adalah 4X pangkat 3. Kemudian kita masukkan ke dalam formulanya, di mana yaitu formula untuk mencari turunan dari dua buah fungsi yang dibagi, yaitu f aksen x sama dengan u aksen v dikurangi u kali v aksen dibagi dengan v kuadrat. Kemudian di sini kita masukkan u aksennya itu 0 dikali dengan v-nya itu x pangkat 4 plus 1, kemudian dikurangi dengan u-nya itu 2 dikali dengan v aksen nilainya 4x pangkat 3. Kemudian dibagi dengan x pangkat 4 plus 1 kuadrat. Maka diperoleh f aksen x sama dengan min 8x pangkat 3 dibagi x pangkat 4 plus 1 kuadrat. Ini merupakan turunan untuk bagian yang pertama. Selanjutnya kita lihat turunan untuk bagian yang kedua, yaitu 3/x, di mana ini juga merupakan pembagian dari dua buah fungsi. Maka cara mencari turunannya juga sama dengan bagian yang pertama, di mana kita misalkan u itu dengan 3, maka u aksen atau turunan dari u itu 0. Selanjutnya v itu sama dengan x, dan turunan dari v yaitu v aksen sama dengan 1. Kemudian kita masukkan ke dalam formula f aksen x sama dengan u aksen v dikurangi u kali v aksen dibagi dengan v kuadrat. Maka di sini diperoleh 0 dikali dengan x dikurangi 3 kali 1 dibagi dengan x kuadrat, sehingga f aksen x untuk bagian yang kedua itu adalah min 3/x pangkat 2. Nah, selanjutnya turunan untuk fungsi ini tinggal kita gabungkan, yaitu turunan dari bagian pertama ditambah dengan turunan bagian kedua, sehingga bisa kita tulis f aksen x untuk fungsi yang ini itu adalah min 8x pangkat 3 dibagi dengan x pangkat 4 tambah 1 yang dikuadratkan dikurang dengan 3/x kuadrat. Kemudian contoh yang kelima, tentukan turunan dari fx sama dengan 4/x. Untuk menghitung turunannya kita akan memisalkan u itu dengan 4, maka u aksen sama dengan 0, kemudian v sama dengan akar x, di mana akar x ini bisa kita ubah menjadi x pangkat setengah. Selanjutnya v aksen atau turunan dari v itu adalah 1/2 x pangkat min 1/2, sehingga kita masukkan ke dalam formula f aksen x sama dengan u aksen v dikurangi u kali v aksen dibagi dengan v kuadrat, maka akan diperoleh 0 dikali akar x dikurangi 4 dikali 1/2 x pangkat min 2 dibagi dengan akar x yang dikuadratkan, sehingga turunannya itu menghasilkan min 2x pangkat 1/2 dibagi dengan x, atau bisa dituliskan bentuk ini juga menjadi min 2x pangkat min 3/2, atau bisa dituliskan juga ke dalam bentuk min 2/x pangkat 3/2. Selanjutnya contoh yang terakhir yaitu contoh 6. Tentukan turunan dari fx sama dengan 5/x pangkat 2 ditambah x pangkat min 5. Penyelesaiannya di sini untuk fungsi fx sama dengan 5/x kuadrat tambah x pangkat min 5, kita bisa mengubah fungsi 5/x kuadrat ini menjadi 5x pangkat min 2. Ini berdasarkan sifat eksponensial, di mana eksponensial yaitu 1/a sama dengan a pangkat min 1. Jadi kalau kita punya 1/a kuadrat, ini sama aja dengan a pangkat min 2. Sehingga bentuk ini bisa kita ubah menjadi 5x pangkat min 2.
Jadi fx sama dengan 5x pangkat min 2 tambah x pangkat min 5. Selanjutnya, ini bisa kita hitung turunannya dengan cara menurunkan masing-masing suku ini. Sehingga f aksen x diperoleh min 2 dikali 5x pangkat min 2 dikurangi 1 ditambah min 5 dikali x pangkat min 5 dikurangi 1. Sehingga f aksen x untuk fungsi ini itu adalah min 10 x pangkat min 3 dikurangi 5x pangkat min 2. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.